Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang kita nggak tahu ya, atau saya nggak tahu teman-teman itu nontonnya di hari apa gitu ya. Jadi pada intinya di sini saya akan menjelaskan sesuatu yang mungkin saja secara tidak sadar kita sering melakukan hal tersebut, sadar ataupun nggak sadar gitu. Tapi saya yakin hampir sebagian besar orang itu tidak mengetahui bagaimana cara kerja kita melakukan hal tersebut dan kenapa kita bisa mengerti hal tersebut. Hal tersebut yang dimaksud itu apa? Contohnya begini, saya buat sebuah challenge kepada Anda semua, begitupun dengan saya akan contohkan kepada kalian. Misalkan ya, saya challenge kita semua untuk mengangkat tangan kita. Tangan yang mana? Bebas, tapi matanya harus ditutup. Matanya ditutup, angkat tangan kita. Kemudian, dari angkat tangan kita, dengerin suara saya, masih ditutup matanya. Angkat sebelah jari manapun dari tangan yang Anda angkat. Misalkan begini, kalau saya begini ya. Oke, saya akan bilang bahwa ini saya masih tutup mata. Saya akan bilang bahwa saya sedang mengangkat tangan kiri saya dan saya mengangkat jari telunjuk saya. Oke, sekarang kita buka mata. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa menebak apa yang kita angkat itu? Tangan mana yang sebelah kita angkat, yang sebelah mana tangan kita yang kita angkat, dan jari mana yang kita angkat? Padahal kita nggak melihatnya. Gitu ya. Sudah bisa ketebak kira-kira tangan mana yang Anda angkat dan jari apa yang Anda angkat? Nah, kita akan bahas pembahasannya di video ini. Oke, teman-teman semuanya. Yang pertama-tama yang harus diketahui bagaimana kita cara memahami ya dari hal tersebut di dalam tubuh manusia, itu hubungannya dengan syaraf. Nah, yang harus kita ketahui pertama kali adalah, saya izin pakai alat bantu. Yang harus kita ketahui ada istilah yang disebut dengan stimulus. Oke? Ada istilah yang disebut dengan stimulus. Oke? Nah, ini penting. Jadi suara yang saya keluarkan dan yang Anda dengarkan, itu stimulus, belum dipersepsikan oleh otak. Gambar yang Anda saksikan sekarang, itu awalnya adalah pancaran cahaya saja yang dipantulkan oleh objek, kemudian diterima oleh fotoreseptor Anda, retina Anda, penglihatan Anda, dan awalnya itu stimulus, belum dipersepsikan oleh otak, belum ada persepsi, ini tuh gambar apa, ini tuh suara apa, belum. Nah, jadi stimulus itu adalah rangsangan dari luar yang masih belum dipersepsikan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah listrik. Loh, di dalam tubuh manusia ada listrik tuh? Ada. Istilah listrik di dalam tubuh manusia itu disebut dengan potensial aksi. Oke? Itu disebut dengan potensial aksi. Itu adalah listrik dalam tubuh. Jadi, ketika saya bilang stimulus, ketika saya bilang potensial aksi, teman-teman sudah paham maksudnya apa. Oke, itu yang sebetulnya dua hal itu yang penting. Tapi ada saya tambahin lagi satu lagi, itu ada namanya reseptor ya, reseptor saraf. Jadi reseptor saraf itu adalah penerima stimulus. Jadi reseptor saraf itu adalah penerima stimulus yang nanti akan merubah stimulus menjadi potensial aksi. Jadi merubah stimulus menjadi ini, menjadi listrik. Oke? Gitu ya. Nah, kenapa harus dirubah jadi listrik? Karena listrik itu yang nanti, atau potensial aksi itu, yang nanti akan dialirkan ya menuju ke otak. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mekanisme detailingnya. Oke, kita mulai dulu dengan bahasan yang agak cukup rumit sedikit. Jadi, mohon untuk tetap stay dan dengarkan baik-baik. Oke, teman-teman semuanya, tubuh kita itu sebetulnya punya banyak reseptor. Dari mulai reseptor tekanan, rabaan, suhu, kemudian getaran, kemudian rasa dingin, rasa panas. Reseptor itu dia spesifik, berbeda-beda. Ada juga reseptor yang disebut dengan muscle spindle atau kumparan otot. Nah, kumparan otot itu juga merupakan reseptor. Ya, jadi muscle spindle. Nah, yang saya contohkan tadi itu disebut dengan jaras propriopatis. Artinya bagaimana kita mengetahui letak tubuh kita, padahal kita nggak melihat
tubuh kita itu ada di mana dengan mata kita. Saya akan jelaskan bagaimana proses perjalanannya kepada kalian semua. Coba lihat yang ada di gambar yang saya share kepada kalian. Pertama adalah stimulus itu akan diterima oleh reseptor. Ya, ini stimulus ini, kita anggaplah ini stimulus. Ini nanti akan diterima oleh reseptor yang ada di sini. Oke? Nah, ketika diterima oleh reseptor, reseptor tersebut dia punya syarat ambang batas. Jadi kalau misalkan stimulus tersebut berhasil melewati ambang batas listrik di atas min 55 mV, maka dia akan teruskan menjadi potensial aksi. Jadi dia akan teruskan menjadi listrik yang nanti akan dipersepsikan oleh otak. Nah, ketika stimulus misalkan tadi ya, kita kan sedang menggerakkan tubuh ya tadi ya. Nah, itu disebut dengan stimulus. Awalnya belum dipersepsikan oleh otak, nah itu stimulus. Nah, akhirnya stimulus itu menjadi persepsi. Maksud saya stimulus itu akhirnya menjadi listrik. Nah, ketika stimulus menjadi listrik, listrik itu nanti akan mengalir melewati sini. Dia akan mengalir melewati radix posterior, kemudian dia akan masuk ke ganglion dorsalis. Pertanyaannya, nah ini ganglion dorsalis ya. Nah ini ganglion dorsalis. Oke. Pertanyaannya, apa sih yang maksud dengan ganglion dorsalis? Saya kasih sederhana saja contohnya. Kalau misalkan ada 100 meter orang dari saya, ada orang yang 100 meter dari saya jauhnya. Di saat itu tidak ada alat komunikasi apapun, tidak ada yang kita suruh. Kita ingin cuma bilang, bro, lu lagi ngapain? Gitu. Gitu ya. Kira-kira gimana caranya? Kita nggak ada HP, kita nggak boleh nelpon. Kita nggak boleh, nyuruh orang, nggak bisa. Nggak ada. Kita pengennya kita direct sampein pesan ke orang yang 100 meter jauhnya dari kita. Kalau teriak nggak jelas suaranya. Jadi harus jelas suaranya. Caranya gimana? Caranya adalah per 5 meter, per 10 meter, saya akan tempatkan Agus 1, Agus 2, Agus 3, Agus 4, sampai ketemu Agus yang 100 meter itu. Kemudian saya bilang ke Agus 1 itu yang jaraknya 10 meter dari saya. Bro, lu lagi ngapain? Agus 1 bilang ke Agus 2, Agus 2 bilang ke Agus 3, terus. Oke? Jadi, Agus 1 atau orang yang saya simpan 10 atau 5 sampai 10 meter itu, dia fungsinya sebagai amplifikasi. Jadi menguatkan pesan. Menguatkan pesan. Di dalam tubuh ada yang disebut ganglion, yaitu menguatkan kembali listrik yang sudah lemah. Nah, atau disebut dengan amplifikasi. Nah, itu fungsi dari ganglion, yaitu amplifikasi. Setelah listrik kemudian dikuatkan, kemudian listrik akan mengalir lagi atau potensial aksi nanti akan mengalir lagi. Nah, ini akan masuk ke sini. Di area chorda spinalis, lumbar chorda spinalis, atau tergantung lokasinya. Misalkan kalau misalkan yang kita gerakan kaki, ya berarti kan masuknya ke lumbar chorda spinalis. Tapi kalau misalkan yang kita gerakan tangan, maka masuknya ke, sama aja nih, sama prosesnya. Ini masuknya ke cervical chorda spinalis. Jadi beda, soalnya jaraknya nanti akan beda. Kemudian nanti akan masuk di sini. Akan masuk di sini. Oke. Ini disebut dengan apa? Saya akan pelan-pelan bilangnya karena ini cukup agak sedikit panjang. Namanya disebut dengan substansia gelatinosa of Rolando. Oke. Nah, ini dia juga merupakan nukleus yang fungsinya sebagai amplifikasi yang kayak tadi saya bilang. Kemudian, saya mungkin bedakan ya antara warna yang dari cervi, ada yang lumbal dari atas lumbal sama di bawah lumbal ya. Oke, tapi pada intinya maknanya sih sama aja. Oke. Nah, ketika rangsangannya, misalkan rangsangannya itu ada di bawah kaki gitu. Ketika rangsangannya ada di bawah kaki atau di bawah lumbal, maka dia akan masuk melewati fasciculus, namanya fasciculus gracilis. Naik ke atas ini, fasciculus gracilis, oke. Sampai ketemu nucleus gracilis. Tapi kalau rangsangannya dari atas lumbal atau dari tangan misalkan ya, pokoknya di atas lumbal, dia lewatnya bukan fasciculus gracilis tapi fasciculus cuneatus lewat sini. Set.
sampai ketemu nukleus cuneatus. Nah, jadi kalau saya bilang nukleus dan saya bilang ganglion, itu fungsinya sama, yaitu untuk amplifikasi. Kemudian selanjutnya, dari nukleus gracilis atau nukleus cuneatus, nanti dia akan menyilang kontralateral di decussatio of media lemniscus di sini. Menyilang, kemudian dia akan naik lagi, melewati serabut media lemniscus sampai ke pons, kemudian sampai ke midbrain. Ini kan pons midbrain itu kan batang otak ya, medula gitu kan. Kemudian naik sampai ke talami. Nah, talami di sini dia punya nukleus juga yang disebut dengan ventral posterolateral nucleus yang ada di talamus. Kemudian dari sini dia akan masuk ke kapsula interna, kemudian dia akan masuk ke area corona radiata, kemudian dia masuk ke gyrus. Ada gyrus yang disebut dengan gyrus presentral, ada gyrus yang disebut dengan gyrus postcentralis. Nanti itu bahasan di anatomi, kayaknya di anatomi syaraf udah saya bahas atau belum ya? Kalau misalkan sudah, mungkin teman-teman bisa lihat dulu di sana. Masuk ke dalam gyrus postcentralis, oke? Gyrus postcentralis, lobusnya ini adalah lobus parietal. Jadi ini adalah gyrus postcentralis, lobus parietalis. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, ada juga area yang disebut dengan area Brodmann. Kurang lebih 50-an sekian jumlah areanya. Dan ada area spesifik di sini yang berfungsi untuk menerjemahkan dari apa yang kita lakukan tadi ya. Contohnya adalah gerakan-gerakan tangan, gerakan kaki yang kita tanpa melihatnya kita tahu lokasinya. Itu area Brodmann-nya itu berkisar di antara area Brodmann 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, area Brodmann-nya. Jadi kalau misalkan saya buat cepat, ya teman-teman semuanya, gerakan kita itu disebut dengan stimulus, nanti akan masuk ke serabut saraf, reseptor, kemudian dirubah menjadi potensial aksi, menjadi listrik, kemudian masuk ke radix posterior, lewati ganglion dorsalis, masuk ke substansia gelatinosa of Rolandi, kemudian atau Rolando, kemudian masuk ke fasciculus cuneatus, atau fasciculus gracilis, tergantung ya. Tergantung dia lokasi stimulusnya ada di mana. Dia menyilang di nukleusnya, nukleus gracilis atau nukleus cuneatus. Dia menyilang kontralateral. Kontralateral di media lemniscus, decussatio. Kemudian dia masuk ke serabut media lemniscus sampai ke sini, ke talamik. Ya, di situ ketemu lagi nukleus disebut dengan ventroposterolateral. Masuk ke kapsula interna, corona radiata, gyrus postcentralis, lobus parietalis, area Brodmann 321. Baru itu atau area Brodmann 123, itu baru diterjemahkan menjadi persepsi. Itu diterjemahkan menjadi, oh ini tangan saya ada di sini, atau kaki saya ada di sini, yang saya gerakan itu jari sebelah mana. Gitu ya. Nah itu adalah proses yang disebut dengan propriopatis. Oke teman-teman semuanya, saya kira ya semoga ini sedikit banyak membantu kita semua dalam memahami bagaimana caranya tubuh menerjemahkan sesuatu termasuk gerak dari anggota badan kita. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan teman-teman semuanya, saya kalau misalkan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian mungkin sedang studi yang membutuhkan penjelasan bagaimana jaras propriopatis ini dijelaskan dengan mudah. Karena kalau misalnya kita baca buku, kita kesemutan tuh bacanya gitu ya, agak-agak pusing. Oke ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.